Kemudian yang terbesar lagi, yang paling besar, kemungkinan besarnya di situ akan diterangkan tidak boleh nikah dengan orang di luar jokam. Itu syubhat terbesar. Kenapa? Karena dianggap kafir. Kemungkinan di himpunan itu masih ada mungkin firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Insya Allah di himpunan itu masih ada. Dan kemungkinan akan dijelaskan, ditahrif, dirobah maknanya, atau takfir masih bertahan, dan mereka akan jelaskan ini orang di luar jamaah, wong jobo. Gitu. Padahal itu pemalsuan makna, itu namanya tahrif al-makna, itu dusta. Itu tidak boleh. Wanita Yahudi, Nasrani saja seorang muslim boleh menikahi. Bagaimana seorang muslimah? Seorang muslimah di Indonesia ini muslimah. Nah, terus apa yang dimaksud dalam ayat itu? Yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang-orang Mekah ketika mereka masih jahiliyah dan menyembah patung juga. Di samping nyembah Allah, mereka nyembah patung. Kalau sekarang ya gambarannya orang-orang selain Yahudi Nasrani yang menyembah patung. Itu yang dimaksud dari ayat itu, bukan orang Islam. Jadi saya katakan perlu ditanya itu nanti yang mengikuti asrama, apakah penjelasan tetap takfiri seperti yang lalu. Ini syubhat terbesar. Dan ini dosanya bukan hanya dosa masalah takfir, akan berakibat kepada cabang-cabang dosa yang lain. Di antaranya apa? Di antaranya dia akan memisahkan antara suami istri, yang jokam dengan tidak jokam, yang sekarang dibahasakan agak halus, katanya lain pemahaman. Aslinya mengkafirkan tetap. Sehingga dia dosa besar memisahkan antara suami istri, apalagi anak dengan orang tua. Itu kezaliman yang luar biasa. Waliyadzubillah. Itu gara-gara takfir. Yang perlu diketahui lagi untuk menasehati mereka, sebenarnya hukum itu yang mereka katakan tidak boleh nikah dengan orang luar itu kemungkinannya ya berlaku untuk orang-orang di bawah. Kenapa? Karena yang di atas tidak demikian. Bahkan dulu kita mendengar bahwa pendiri Jokam pertama mengatakan, ketika kamu berdakwah di suatu daerah, tidak ada yang mau jamaah, daripada kamu diusir, segeralah nikah dengan orang di tempat itu. Dan sekarang masih ada orang-orang lama, penerobos lama itu yang dulu nikahnya pokoknya datang ke sebuah kampung, ada orang Islam mau nikah di situ, berdakwah itu. Sampai sekarang banyak sekali. Artinya dibolehkan. Dan yang paling penting lagi untuk Anda ketahui ya, untuk menyadarkan mereka bahwa imam pertama itu bisa dikatakan semua istri-istrinya itu bukan orang Jokam, asalnya bukan orang Jokam. Dia waktu dinikahi itu bukan Jokam secara umum, karena istrinya banyak, sangat banyak. Jadi bukan orang Jokam. Sampai sekarang masih ada. Kalau nggak percaya, datangi bekas-bekas istrinya, ditanya waktu nikah dulu sudah Jokam apa belum. Rata-rata jawabnya belum. Bahkan ada yang sudah punya anak, baru dia bayat, Ada, masih di Gading, kalau mau ingin buktinya ada. Jadi antara peraturan yang tadi saya sebutkan gara-gara takfir ini membabi buta dan memalsu makna ayat, kemudian yang punya peraturan sendiri tidak melakukan itu. Keluarganya tidak melakukan itu. Buktinya ya, mohon maaf, termasuk imamnya yang sekarang tidak kita sebut namanya, itu kalau ingin tahu pernah menikahi wanita Arab dari Sumatera,
juga bukan jokam, juga bukan jokam. Namun insya Allah kalau saya nggak salah sekitar 1 tahun dicerai. Adik-adiknya apalagi banyak istrinya yang bukan dari jokam. Ini bukan membuka aib atau rahasia. Saya hanya ingin menyampaikan sadarlah, perbaiki keharaman-keharaman, kehalalan-kehalalan yang datang dari Allah, yang halal bilang halal, yang haram bilang haram. Jangan membuat syariat sendiri, jangan membuat aturan sendiri yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah dan menyalahi ijma' para ulama. Kalau memang atas dasar peramutan, maka harus dijelaskan. Jangan mentahrif ayat Allah, jangan merusak hukum Allah. Itu dosa besar di sisi Allah. Itu syubhat terbesar dalam masalah pernikahan. Kemungkinan kalau mereka belum sembuh dari takfir, kemungkinan hal ini diperkuat lagi. Ada lagi yang belum banyak orang tahu, dan ini rahasia di keluarga di atas. Saya buka supaya semua ngerti dan bisa membenahi. Tidak semua yang dari atas itu benar. Tidak semua dari atas benar. Ada dulu istilah kalau mau berangkat haji dimahramkan. Saya bertahun-tahun neliti apa itu masalah dimahramkan. Jadi kalau ada wanita yang nggak berangkat bersama mahramnya atau nggak punya mahram, itu dimahramkan. Ternyata apa saudara? Dimahramkan itu dinikahkan sementara. Allahu Akbar. Ini mut'ah saudara, mut'ah. Jadi dinikahkan sementara katanya begitu. Adapun prakteknya yaitu orang-orang khusus saja, rahasia, orang-orang khusus saja. Saya pernah agak kaget karena di keluarga para laki-laki itu salaman dengan seorang bintang film. Bintang film zaman dulu, sekarang masih ada orangnya. Bintang film dan bukan orang jokam. Bintang film beneran bintang film. Ya, orangnya tinggi, besar, cantik, mancung. Saya tanya, kenapa kok salaman? Katanya dulu pernah dinikah oleh pendiri jokam yang pertama. Loh gimana caranya? Semua nggak ada orang tahu. Allahu alam. Jadi dulu ya mungkin Allahu alam apa sampai sekarang ada istilah dimahramkan. Dimahramkan itu ya kalau mau haji, mau apa gitu, katanya dinikahkan. Nah, ini subhat-subhat yang saya ketahui dan ini saya terangkan karena berkaitan dengan himpunan yang sekarang diasramakan. Dan yang paling pedih dari diri saya, pedih dan sedih, kitab himpunan yang belum sempurna seperti itu disuarakan seakan-akan sudah kitab yang paling top. Nah, dan kebetulan saya juga yang menjadi tim penyusunnya di situ, pengoreksinya di situ. Padahal belum selesai itu, belum selesai. Dan ini dipamerkan gembor-gembornya bahwa asrama ini habis berapa 100 M berapa gitu. Nah, 100 M berapa? Apa yang Anda pamerkan? Ilmu. Saya katakan itu serpihan ilmu sedikit di antara ilmu yang ada. Apalagi dibandingkan dengan 2 kontainer. Itu serpihan ilmu dan itu takabur, tidak bisa dibanggakan. Kita hanya ngaji berapa bulan sudah selesai, kita pun nikah bulughul maram sudah selesai dan kita alhamdulillah tidak perlu biaya banyak. Yang kedua, biaya banyak miliaran itu uangnya siapa? Uangnya siapa? Uangnya orang-orang jokam di bawah yang jual ikan, jual tempe, jual tahu, ya, eber-eber, disuruh, dipaksa untuk mengeluarkan sedekah. Anda gunakan untuk berlebih seperti itu.
berlebih seperti itu. Maka kita ingatkan, ini sebagai nasihat, ya, Anda yang mendengar juga tolong sampaikan kepada mereka kurang lebihnya yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fiina fikum. Jazakumullah khairan.